kembali lagi di channel Dapur Makan Enak. Nah, hari ini saya mau memasak sambal teri dan kentang. Nah, di sini saya mau memasak teri kentangnya itu agar tetap renyah tahan lama. Ya, jadi cocok untuk perjalanan ya. Kalau kita melakukan perjalanan jauh, ini cocok dibawa nih lauknya. Seperti itu. Nah, lauknya ini nanti tetap renyah ya. Dan tidak gampang basi. Ini tahan lama banget. Adapun bahan-bahannya, kita langsung saja. Di sini pastinya ada kentang, ya. Tips agar kentangnya nanti kita goreng tetap renyah, tahan lama. Di sini kentangnya terlebih dahulu kita rendam dengan air garam, kemudian kita cuci bersih sampai airnya bening. Ya, kita cuci berulang hingga airnya bening. Ini dia kentangnya sudah dicuci bersih ya, sudah direndam tadi dengan air garam sebelumnya, udah ditiriskan juga. Nah, kemudian di sini ada teri, ya. Teri di sini ini yang sudah dibelah. Ini teri, ada teri. Untuk ukuran terinya itu tergantung teman-teman semuanya. Di sini kebetulan stok di kulkas itu terinya ukurannya lumayan besar. Ini terinya ada 150 gram. Kentangnya tadi ada 3 buah yang sudah diiris tipis. Kemudian bahan-bahannya di sini, bumbunya. Di sini ada cabai giling. Ini untuk cabainya, ini saya gunakan hampir 50 gram. Cabai merah keriting saya haluskan hampir 50 gram. Kemudian di sini ada cabai saya campur ya. Ini ada 50 gram juga cabai merah keriting campur cabai hijau saya iris. Kemudian di sini ada bawang putih 4 siung saya cincang. Kemudian di sini ada bawang merah 6 siung saya iris. Untuk cabai irisnya itu tergantung ya, tergantung teman-teman semuanya. Jika suka boleh dimasukkan, jika tidak juga boleh di skip. Untuk bawangnya ini boleh dihaluskan, boleh tidak, tergantung selera teman-teman semuanya. Di sini saya ada menggunakan tomat, ya. Ini opsional, boleh digunakan, boleh tidak. Tapi tomat di sini kalau kita gunakan ini nggak boleh banyak. Ini saya gunakan hanya 1 buah saja. Ya, kalau kita tidak menggunakan tomat boleh diganti dengan air asam jawa. Ya, ini tomat 1 buah saya potong-potong. Karena kalau terlalu banyak kita buat nanti otomatis teri dan kentangnya akan lembek. Kemudian di sini ada bahan tambahannya yaitu garam setengah sendok teh. Nanti untuk rasa disesuaikan. Gulanya 1 sendok makan karena saya suka sedikit manis seperti itu. Kalau teman-teman nggak suka manis boleh dikurangi gulanya. Kemudian di sini ada kaldu jamur. Kaldu jamurnya saya gunakan setengah sendok teh. Baik, kita lanjut memasak teman-teman. Baiklah, kita panaskan minyak. Kemudian kalau minyaknya sudah panas, kita goreng kentangnya. Ini kita biarkan saja dulu sekitar 1 menitan. Jadi setelah 1 menit ini sudah boleh kita aduk sesekali. Jadi ini kentangnya tidak lengket ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sesekali hingga nanti kentangnya ini matang dan renyah. Ya, baiklah, ini dia kentangnya sudah mulai coklat keemasan. Nah, kalau warnanya sudah seperti ini apinya kita kecilkan. Ini apinya kecil banget ya kita buat. Kemudian ini masih tetap kita aduk.
hingga kentang ini sudah renyah semuanya ya teman-teman. Kalau ini kan masih ada kelihatan ya, masih ada yang putih-putih seperti itu. Ini kita masak hingga kentangnya nanti warnanya mulai merata coklat keemasan. Nah, ini di sini kita harus terus mengaduk seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah merata warnanya, ini sudah boleh kita angkat. Ini sudah hampir merata warnanya. Jadi ini karena apinya sangat kecil, ini kita tidak perlu takut gosong ya teman-teman. Baiklah, ini kentangnya sudah renyah, sudah boleh kita angkat. Ini kita angkat dulu. Baiklah, kita besarkan kembali api kompornya. Kemudian lanjut kita goreng terinya. Ya, ini terinya juga kita goreng hingga renyah supaya nanti bisa bertahan lama ya teman-teman. Ini kita goreng hingga renyah, hingga berwarna sedikit kecoklatan. Ini sambil sesekali kita aduk seperti ini. Kita tunggu hingga dia sedikit kecoklatan. Ini ikan terinya sudah mulai coklat ya, coklat keemasan. Artinya sudah mulai renyah. Ini apinya saya buat kecil. Ya, ini sudah bisa kita angkat. Kita angkat ikan terinya. Baiklah, ini minyaknya sudah kita kurangi ya teman-teman. Kita lanjut, kita tumis bawang merah dan bawang putihnya. Ini kita tumis hingga harum. Ini kita tumis selama setengah menit hingga harum ya teman-teman. Setelah harum, kita masukkan cabai irisnya. Kita tumis hingga cabai irisnya layu. Kita tumis cabai irisnya, ini kita membutuhkan waktu sekitar 2 menit.
setelah 2 menit kita masukkan cabai yang sudah kita giling halus. Kemudian kita masukkan tomat. Kita lanjut masukkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur. Ini kita aduk-aduk ya, seperti ini hingga nanti sambalnya ini mulai mengental. Jadi kalau sambalnya ini sudah mulai mengental itu artinya sambalnya sudah tidak basah lagi dan dia tidak membuat teri dan kentang ini tadi jadi lembek. Jadi kalau teri dan kentangnya sudah renyah, sambalnya juga sudah mengental. Maaf ya teman-teman, lagi ini ya serak. Nah, jadi kalau misalnya teri dan kentangnya sudah renyah, sambalnya ini juga sudah mengental, maka sambal kita ini nanti, sambal teri kentang kita ini akan tetap renyah. Walaupun dia sudah dingin, walaupun berhari-hari, ini kan tetap renyah teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman, ini sudah saya aduk tadi selama hampir 10 menitan ya teman-teman. Ini rutin saya aduk biar sambalnya itu tidak gosong. Ya, ini sudah kelihatan nih, yang dimaksud dengan minyak itu sudah mulai memisah dengan sambal itu seperti ini. Jadi kalau tadi sambalnya masih menyatu semua dengan minyaknya, ini minyaknya sudah pada kelihatan terpisah dari sambalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita aduk terus dengan api yang kecil ya. Ini apinya kita kecilkan, kita aduk-aduk, tapi ini jangan sampai nanti sambalnya mengeras ya teman-teman. Jadi kita aduk hingga tadi minyaknya ini sudah memisah dengan sambal. Nih kelihatannya memisah dia minyak dengan sambalnya ya, tapi jangan sampai sambalnya itu mengeras. Kalau nanti sudah seperti ini ya, minyaknya sudah memisah dari sambalnya, ini otomatis sambal kita nanti, sambal teri kentang kita nanti tidak akan aman, tidak akan lembek, dan tidak mudah basi. Kalau sudah seperti ini bisa tahan sampai berminggu-minggu teman-teman. Ini tinggal kita cek rasa. Ini kita cek rasa. Ya, rasanya sudah pas. Kalau sudah pas, ini sudah boleh kita matikan apinya. Nah, kalau sudah kelihatan seperti ini sudah bisa ya teman-teman. Ini sudah bisa. Ini tinggal kita dinginkan. Nanti kita dinginkan selama sekitar 10-15 menit. Nah, setelah dingin baru kita gabungkan teri dan kentangnya. Ya, setelah itu nanti baru kita boleh masukkan di toples ya, agar nanti dia tidak masuk angin dan dia tetap renyah. Baiklah, kita tunggu hingga dingin. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya teman-teman. Ini kelihatan, ini sambalnya tadi ini sudah setelah kita dinginkan selama 15 menit, ini dia sudah mengering ya, sudah mengering seperti ini, dan sambalnya itu tidak menggumpal, tidak membatu ya. Kalau sudah seperti ini, kita boleh gabungkan ikan teri dan kentang yang sudah kita goreng tadi. Ini kita aduk hingga merata. Kedengaran ya teman-teman, suaranya itu kelihatan renyahnya gitu ya. Gini kita aduk-aduk hingga merata. Nah, kalau sudah merata seperti ini kalau ingin kita hidangkan,
sudah boleh langsung kita hidangkan. Ini rasanya pasti sangat renyah. Dan kalau misalnya ini mau kita simpan juga supaya tahan lama hingga berminggu-minggu, ini boleh kita simpan ke wadah yang tertutup atau ke toples seperti itu. Ya, kelihatan ya teman-teman, ini dia hasilnya. Baiklah, ini dia hasil masakan kita hari ini. Sambal kering, kentang, dan teri renyah. Jadi tadi sudah dijelasin tips dan resep masakannya, bagaimana caranya supaya teri dan kentang kita ini bisa renyah, sambalnya juga tidak mudah basi, tahan hingga berminggu-minggu. Selamat mencoba resepnya teman-teman. Sampai ketemu lagi di resep berikutnya.